Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Satu, mungkin Anda sudah mengikuti bagaimana apa sih sebenarnya varian Omikron itu. Tapi saya mau minta Pak Dante juga menjelaskan kepada kami. Kita ingat betul di bulan Juni, Juli ya ada varian Delta, kemudian ada Delta Plus. Nanti Pak Diki yang lebih jelas menjelaskan mengenai bagaimana perbedaan varian-varian itu. Tapi ada varian Omikron. Di kepala publik, kita mau menghadapi hal yang sama nggak ya di bulan Juni atau Juli? Siap nggak fasilitas kesehatan kita? Siap nggak mitigasi berbagai risiko yang sudah disiapkan oleh pemerintah? Pak Dante? Jadi saya ingin sampaikan bahwa semakin panjang kita menghadapi pandemi, maka akan semakin banyak varian yang akan terjadi. Ini karena secara natural virus itu akan melakukan mutasi untuk bertahan hidup. Transmissibility yang terjadi pada orang ke orang akan menyebabkan virus tersebut akan bermutasi. Dan hasil dari mutasi tersebut adalah varian. Dan salah satu varian yang kita hadapi sekarang adalah varian dari Omikron. Apakah varian Omikron ini lebih berbahaya dari varian Delta yang kita hadapi pada saat pandemi kedua? Ada 3 hal yang harus kita nilai. Yang pertama adalah transmissibility-nya, bagaimana ini bisa menularkan kepada orang per orang. Kedua adalah severity-nya, apakah ini kemudian menyebabkan kejadian infeksinya, menyebabkan keparahan, tingkat rumah sakit yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah imun escape-nya, apakah bisa menekan imunitas yang sudah orang-orang yang sudah divaksinasi. Saya akan bahas yang pertama, transmissibility-nya. Dari data-data yang sudah ditunjukkan bahwa ternyata varian Omikron ini mempunyai transmissibility yang lebih cepat dibandingkan dengan varian Delta. Ini ditunjukkan dengan beberapa angka dari beberapa negara yang sudah mempunyai angka gradien indeks yang meningkat pada angka-angka kejadian yang dikumpulkan dari varian Omikron dibandingkan dengan varian Delta. Akan tetapi berita baiknya adalah bahwa sampai saat ini data yang terkumpul, maka angka yang masuk ke rumah sakit antara varian Delta dan varian Omikron ini lebih rendah varian Omikron. Tentu ini karena varian Omikron masuk sebagian besar pada kelompok usia dewasa muda. Kalau dia masuk ke orang-orang yang mempunyai komorbid dan masuk ke orang tua, mungkin angka masuk ke rumah sakitnya juga lebih tinggi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah apakah varian Omikron ini akan mempunyai kemampuan untuk menurunkan efektivitas vaksin. Ternyata beberapa data menunjukkan bahwa beberapa vaksin efektivitasnya akan menurun dengan adanya varian Omikron. Dari ketiga gambaran yang saya sampaikan tadi, maka kita harus melakukan berbagai macam langkah untuk mencegah supaya varian Omikron ini satu tidak melakukan transmissibility yang meningkat dengan cara menjaga protokol kesehatan dan menjaga pintu masuk negara sehingga tidak ada infeksi yang berasal dari luar masuk. Caranya adalah bahwa di tiap pintu masuk negara orang dilakukan pemeriksaan yang rutin, dideteksi dengan surveillance yang baik, kemudian dilakukan pemeriksaan apakah mengandung terinfeksi varian Omikron atau tidak. Yang kedua adalah mempersiapkan rumah sakit sehingga rumah sakit tersebut apabila terdapat peningkatan jumlah kasus tidak melonjak seperti beberapa waktu yang lalu. Kita sudah melakukan beberapa pertemuan dan melakukan konsolidasi dengan rumah sakit sehingga konversi bed rumah sakit menjadi lebih baik, relawan yang masuk ke rumah sakit yang akan bekerja di rumah sakit lebih baik, obat-obat tersedia lebih baik dan sebagainya. Yang ketiga adalah imun escape. Maka percepatan vaksinasi untuk mencapai imun escape 40% seperti rekomendasi WHO pada total populasi harus kita kejar dan kelihatannya ini sudah tercapai pada tahun 2021 ini. Dan mudah-mudahan 2022 kalaupun terjadi peningkatan kasus Omikron pada angka kejadiannya, severity-nya kejadiannya tidak seburuk pada tahun 2021 ketika Delta ini meningkat dengan tajam. Mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih Pak Dante. Pak Diki, Anda punya catatan spesifik mengenai Omikron, hal apa yang kita pelajari dari kemarin kita ditempa oleh varian Delta yang luar biasa, fasilitas kesehatan kita banyak sekali yang kemudian harus overload begitu ya. Dari Anda catatannya? Pertama di 2021 awal saya sudah sampaikan mulai beberapa kesempatan bahwa 2021 akan menjadi tahun di mana banyak varian bermunculan. Ya. Itu karena kita memang sudah melalui masa 1 tahun pandemi yang banyak wilayah di dunia ini tidak terkendali. Nah,
apa yang disampaikan Dokter Dante tadi ya terjadi gitu, bahwa akhirnya lahirlah varian yang pada gilirannya akan memperburuk, dan itu kita sudah alami, ada alfa, beta, delta ya, dan akhirnya sekarang lahir juga omikron. Selain omikron ini ada sebetulnya satu nih yang ingin saya sampaikan, masih dalam pengamatan saya ya di center ini, yaitu varian C12, karena dia tuh lambat tapi pasti itu bisa terus meningkat. Ini yang saya sedang cermati, ada apa yang dia miliki. Nah, kemudian bicara Omikron, ini adalah satu varian yang bisa dan cenderung berpotensi menjadi epidemi di tengah pandemi. Karena dia itu berjalan, dan data di Inggris menunjukkan dia seiring sejalan dengan Delta. Jadi tidak saling meniadakan. Ini yang membedakan Omikron dengan varian, misalnya ketika Delta lahir, Alpha berkurang, terkalahkan. Kalau Omikron ini yang dalam beberapa juga 10 tahun lalu sudah saya sampaikan, ada potensi satu pandemi itu juga memiliki epidemi. Ya, ketika lahir satu varian yang seperti Omikron ini. Nah, meskipun ini masih juga perlu dibuktikan lebih lanjut, tapi data sejauh ini yang saya miliki menunjukkan prediksi saya ini tampaknya mendekati kenyataan untuk Omikron ini. Karena dia bisa menginfeksi dengan leluasa apapun yang sudah diinfeksi oleh Delta, siapapun yang sudah diinfeksi Delta. Entah sudah divaksinasi, entah hanya terinfeksi. Nah, ini artinya respon kita harus jauh lebih kuat daripada ketika kita berhasil. Ya, kita tadi Mbak Dewi menyampaikan, kita memang berhasil melampaui gelombang kedua Delta itu. Nah, itu yang harus kita tambah untuk memperkuat respon di tahun 2022 ini, supaya Omikron ini nggak jadi masalah tambahan baru yang bisa memperburuk. Dan modal kita besar untuk bisa melampaui ini. Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan sebelum-sebelum. Oke, salah satu tantangan juga adalah di tahun 2022 nanti akan ada pembelajaran tatap muka. Tahun ini ada beberapa yang di wilayah yang sudah melakukan percobaan pembelajaran tatap muka. Kami coba untuk tayangkan kepada Anda bagaimana ada rekomendasi dari pembelajaran tatap muka yang akan mulai diterapkan tahun 2022 nanti, artinya mobilitas kelompok usia tertentu, yaitu anak-anak yang tentu akan ke sekolah, akan semakin tinggi. Beberapa tempat kita ikuti data-datanya justru ditemukan banyak yang positif juga. Di beberapa tempat yang lain kemudian tidak bisa digeneralisir. Di beberapa tempat yang lain juga protokol kesehatan diterapkan dengan baik di sana. Pak Dante, banyak hal yang kebijakan baru yang juga akan disiapkan di tahun 2022, mobilitas termasuk juga di sektor ekonomi, berbagai kegiatan juga akan terus menggeliat. Langkah antisipasi apa yang disiapkan, termasuk mengenai ini, leading sektornya memang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, tapi Kementerian Kesehatan sendiri menyiapkan antisipasi apa untuk salah satunya adalah pembelajaran tatap muka yang tentunya meningkatkan mobilitas dari siswa dan juga orang tua di 2022 nanti. Salah satu hal yang penting adalah mendesain bahwa tatap muka secara langsung tersebut dalam proses pendidikan itu tidak menyebabkan penularan. Jadi beberapa sudah didesain, antara lain jumlah jam pertemuan yang dibatasi. Kemudian pasien kontak dan protokol kesehatan yang diselenggarakan di sekolah juga sudah disetting dengan baik. Kemudian juga yang paling penting adalah vaksinasi di anak-anak ini juga harus berjalan secara optimal. Kita sudah memulai sejak beberapa minggu yang lalu vaksinasi pada anak-anak usia sekolah. Sehingga dengan begitu maka kita bisa menerapkan protokol kesehatan yang baik, kita bisa mendeteksi dengan baik dengan melakukan surveillance di beberapa sekolah secara acak, dan kita juga melakukan kegiatan vaksinasi. Mudah-mudahan dengan begitu maka kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara tatap muka langsung ini bisa berjalan dengan baik tanpa menyebabkan peningkatan kasus yang signifikan pada proses tersebut. Kita harapkan bisa dimitigasi ya, Mbak Devi. Kami harus usai jeda kami akan membahas mengenai, karena tadi disebutkan tahun 2022 banyak sekali kegiatan termasuk juga PTM.
mengenai vaksin. Saya akan tanyakan kepada Pak Mahendra mengenai kemungkinan untuk kerjasama. Tadi disebutkan ada melalui Gavi, ada juga ya melalui COVAX Facility dengan angka tertentu. Kami catat sudah ada 45.224.000-an vaksin yang masuk melalui COVAX Facility. Ada skema lain melalui kemitraan lain yang bisa menambah jumlah vaksin yang bisa didatangkan dalam negeri sehingga semakin banyak lagi kita yang divaksin dan meningkatkan imunitas kita terhadap COVID-19. Sesaat lagi kami bahas di Forum Christian.